Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam matematika, ada banyak sekali rumus yang akan kita jumpai saat mempelajari trigonometri. Salah satunya adalah identitas trigonometri. Untuk lebih lanjut, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Identitas trigonometri adalah sebuah relasi atau kalimat terbuka yang bisa memuat fungsi-fungsi trigonometri dan juga bernilai benar untuk setiap penggantian variabel secara konstan anggota domain fungsinya. Perlu diketahui bahwa kebenaran sebuah relasi atau kalimat terbuka ini merupakan hubungan kebalikan yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun untuk cara membuktikannya dapat dilakukan dengan cara merubah ruas kiri agar menjadi sama dengan ruas kanan. Selain itu, bisa pula dilakukan dengan sebaliknya. Nah, untuk pertama yang kita pelajari adalah rumus dasar perbandingan trigonometri. Misalkan di sini ada koordinat kartesius dan terdapat titik P dengan koordinatnya adalah x, y, dan panjang OP-nya adalah r. Kemudian, jika dari titik P, x, y ini kita tarik garis tegak lurus memotong sumbu x di titik Q, maka kita akan memperoleh segitiga POQ dengan panjang BQ-nya adalah Y dan panjang OQ-nya adalah X. Dan misalkan di sini sudut POQ-nya adalah sudut A, maka kita akan memperoleh rumus dasar perbandingan trigonometri untuk sin A, yaitu sin demi atau sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya A adalah Y dan sisi miringnya A adalah R. Kemudian cos A atau cos samping. Sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya A adalah X dan sisi miringnya A adalah R. Kemudian untuk tangan A yaitu tan desa atau sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya A adalah Y dan sisi sampingnya A adalah X. Tangan A di sini juga bisa dirumuskan menjadi sin A per cos A. Nanti hasilnya akan sama saja. Kemudian untuk cosec A yaitu nide atau sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miringnya A adalah R dan sisi depannya A adalah Y. Kemudian sekan A yaitu misa atau sisi miring dibagi sisi samping. Sisi miringnya A adalah R dan sisi sampingnya A adalah X. Kemudian untuk kotan A yaitu sa per d atau sisi samping dibagi sisi depan. Sisi sampingnya A adalah X dan sisi depannya A adalah Y. Kemudian cosec A di sini juga bisa dirumuskan menjadi 1 per sin A, karena cosec A merupakan kebalikan dari sin A. Untuk sekan A juga bisa dirumuskan menjadi 1 per cos A, karena sekan A ini juga merupakan kebalikan dari cos A. Untuk kotangan A yaitu 1 per tangan A atau cos A dibagi sin A, karena kotangan A ini merupakan kebalikan dari tangan A. Oke, jadi ini merupakan rumus dasar perbandingan trigonometri yang wajib kalian hafal. Selanjutnya kita masuk ke identitas trigonometri. Untuk rumus yang pertama yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kok bisa hasilnya 1? Nah, coba kita lihat pembuktiannya. Di sini sudah ada ilustrasi segitiga POQ dengan sudut POQ-nya adalah A dan segitiga POQ ini merupakan segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras dari segitiga POQ di sini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, misalkan kedua ruas kita bagi dengan r kuadrat, maka akan memperoleh hasil seperti berikut. X kuadrat dibagi r kuadrat sama dengan x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat dibagi r kuadrat, yaitu hasilnya 1. Kemudian x per r kita kuadratkan ditambah y per r kita kuadratkan sama dengan 1. Nah, coba perhatikan, X di sini adalah sisi samping, R di sini adalah sisi miring.
Y di sini adalah sisi depan. Jadi, X per R di sini tadi merupakan sisi samping dibagi sisi miring dan merupakan perbandingan dari trigonometri untuk cos. Sedangkan Y per R di sini merupakan perbandingan trigonometri dari sin, yaitu depan per miring. Nah, maka akan memperoleh hasil seperti berikut, yaitu cos A kita kuadratkan ditambah sin A kita kuadratkan sama dengan 1. Kemudian, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Dan memperoleh hasil yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini sudah terbukti. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua, yaitu tangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Untuk pembuktiannya itu sama, kita lihat dari teorema Pythagoras. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dengan X kuadrat. Untuk hasilnya yaitu X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1, Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Kemudian 1 ditambah Y per X kita kuadratkan sama dengan R per X kita kuadratkan. Nah, untuk Y per X di sini adalah perbandingan dari trigonometri untuk tangen. Dan R per X di sini merupakan perbandingan trigonometri untuk sekan. Jadi kita peroleh hasil sebagai berikut, yaitu 1 ditambah tangen A kita kuadratkan sama dengan sekan A kita kuadratkan. Selanjutnya, 1 ditambah tangen kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Nah, ini sudah terbukti. Kita masuk rumus yang ketiga. Untuk rumusnya yaitu kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Untuk pembuktiannya itu sama, kita lihat dari teorema Pythagoras. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan Y kuadrat. Untuk hasilnya yaitu X kuadrat per Y kuadrat ditambah 1 sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. X per Y kita kuadratkan ditambah 1 sama dengan R per Y kita kuadratkan. Nah, untuk X per Y di sini merupakan perbandingan dari trigonometri untuk kotangan dan R per Y di sini merupakan perbandingan trigonometri untuk kosekan. Selanjutnya kita masukkan, jadi kotangan A kita kuadratkan ditambah 1 sama dengan kosekan A kita kuadratkan. Lalu untuk hasilnya, kotangan A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Nah, ini sudah terbukti. Masuk ke contoh. Buktikan persamaan berikut. Nah, untuk membuktikan suatu persamaan, kita bisa mengerjakan yang di ruas kiri sehingga hasilnya akan sama dengan yang di ruas kanan, atau sebaliknya. Untuk yang pertama, sin X cos X per cos X itu sama dengan sin kuadrat X. Kita lihat pembuktiannya. Sin X cos X per cos X itu sama dengan sin X cos X per cos X per sin X. Perlu diingat kembali bahwa untuk A kali A dibagi C per D itu sama dengan A kali D per C. Dan dari situ kita bisa memperoleh hasilnya yaitu sin X cos X dikali sin X per cos X. Kemudian ini bisa kita coret dan hasilnya menjadi sin X kali sin X. Sin X kali sin X itu sama dengan sin kuadrat X. Nah, dari sini terbukti. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Buktikan persamaan akar dari 1 min cos kuadrat X per 1 min sin kuadrat X itu sama dengan tangen X. Nah, perlu diingat bahwa
sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Dari situ kita bisa memperoleh hasilnya yaitu akar 1 min cos kuadrat per 1 min sin kuadrat itu sama dengan akar dari sin kuadrat per cos kuadrat. Lalu hasilnya yaitu akar sin X per cos X kita kuadratkan. Nah, sin X per cos X itu sama dengan tangen. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu akar dari tangen X dikuadratkan. Dan hasilnya yaitu tangen X. Nah, ini sudah terbukti. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi tentang identitas trigonometri. Untuk lebih lanjut, kalian jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.